Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa berkah. Karena perjumpaan kita adalah perjumpaan kebaikan, perjumpaan dalam kerangka saling menasehati kepada kebaikan, saling mengajak kepada kebaikan, dan saling mengingatkan kepada kemungkaran dan kejahatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal, apakah orang yang sudah dikubur itu bisa mendengar suara manusia, bisa mendengar suara yang ada di muka bumi ini? Jawabannya adalah bisa. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah di dalam kubur, itu bisa mendengar suara manusia, bisa mendengar suara apapun yang ada di muka bumi ini. Jawaban ini salah satunya disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sampaikan pendapat tersebut dalam salah satu kitab, yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bab yang terakhir, di halaman 41 sampai halaman 46. Dalam pasal Faslun fi dzikri hadisil maut fis sima'i wal kalam wa ma'rifatihi bima yughsiluhu wa mayuhmiluhu wa mayukaffinuhu wa mayudallihi fi qabrihi wal idraku wal hayatu wa audir ruh ilal jasad. Pasal yang menerangkan, yang menyatakan bahwa orang yang sudah maut, orang yang sudah wafat itu bisa mendengar dan bisa berbicara dan bisa mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang membawanya, dan siapa yang mengkafaninya, serta siapa yang meletakkannya di dalam tanah. Di sini beliau menyampaikan beberapa hadis sahih. Hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau di kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama yang beliau sampaikan adalah hadis ini dari Anas bin Malik. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qur'ani alihim hatta innahu yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu. Seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kubur, kemudian berpaling pergi orang-orang yang mengantar dan pergi menjauh para pengantar jenazah. Sesungguhnya si mayit mendengar suara telapak sendal orang yang mengantarnya. Hadis yang pertama yang beliau sampaikan ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab yang saya pegang ini berada di halaman 161. Berada di halaman 161, bab yang ke-67, babul mayyit yasma'u khafqan ni'ali. Hadis ini hadis yang kalau di hadis di kitab Sahih Bukhari, ini hadis yang ke-1338. Haddasana Abbas, haddasana Abdul A'la, haddasana Sa'id qala wa qala li Khalifah, haddasana Yazid ibnu Zurai, haddasana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu Nabi qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'adahu fasayakulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad
sampai akhir hadis. Hadis yang kedua dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Muhammad Syekh Hasyim Asy'ari adalah yang menyatakan bahwa mayit, orang yang sudah dikubur, yang sudah meninggal di dunia itu bisa mendengar adalah hadis ini juga ada dalam kitab Sahih Bukhari. Yang potongan hadisnya saya baca, yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan. Yasma'u sautaha kulla syai'in ilal insan walau sami'ahu sa'iqa. Dan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikubur, itu tidak hanya mendengar suara manusia, tetapi suaranya didengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali manusia. Hewan bisa mendengar, tumbuhan bisa mendengar. Kalau manusia bisa mendengar, maka manusia akan pingsan. Orang yang sudah dikubur itu bisa mendengar manusia. Bisa mendengar suara manusia. Bisa mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan. Bisa mendengar bacaan doa yang disampaikan. Dan bisa mendengar salam yang diucapkan. Rasulullah mensunahkan, ini hadis sahih yang mensunahkan bahwa kalau melewati kuburan maka disunahkan membaca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Jika si mayit, jika si ahli kubur tidak mendengar apa-apa suara manusia, maka untuk apa Rasulullah mensunahkan untuk membacakan salam? Kalau tidak mendengar itu adalah perbuatan sia-sia. Dan Rasulullah sangat membenci perbuatan yang sia-sia. Nah, salam ini adalah doa. Jadi, doa untuk ahli kubur. Dan doa itu akan diterima dan akan sampai kepada ahli kubur. Apalagi doa seorang anak kepada orang tuanya, anak yang soleh yang berdoakan kepada orang tuanya, tidak akan terputus. Hewan, domba, sapi, ayam, itu mendengar suara mayit, suara si mayit. Suara si mayit yang sedang mendapat nikmat atau si mayit yang sedang disiksa. Hanya manusia yang tidak bisa mendengar. Karena kalau manusia bisa mendengar, maka ia akan pingsan. Ini ada hadis yang kedua yang beliau sampaikan. Ini ada di kitab Sahih Bukhari juga. Ada di halaman 159. Ini hadis yang ke-1314. Haddasana Abdul Aziz ibnu Abdullah haddasana Lais an Sa'id an Abi annahu sami'a Abi Sa'id al-Khudri. Yang saya baca potongan, idza wudi al-janazatu wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqah. Suara si mayit, suara orang yang di dalam kubur itu didengar, bisa didengar oleh semua yang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali manusia. Kalau manusia bisa mendengar suara mayit, suara orang yang sudah dikubur, maka ia akan pingsan. Saudaraku, si mayit ini mendengar suara kita, suara manusia. Selain mendengar, di dalam kitab ini disampaikan oleh beliau bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa mayit itu mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menggotongnya, dan siapa yang memasukkannya ke alam kubur, masukkannya ke dalam liang lahat. Si mayit mengetahuinya. Saudaraku, demikian yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.